Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Steven di video pembelajaran kimia. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang kalor reaksi, dan pada video ini kita akan membahas tentang elektrokimia, mencakup jenis-jenis sel elektrokimia dan reaksi apa saja yang terjadi dalam sel elektrokimia tersebut. Elektrokimia merupakan salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang bagaimana reaksi kimia yang menghasilkan arus listrik dan arus listrik yang dihasilkan oleh sebuah reaksi kimia. Sel elektrokimia terdiri dari dua jenis, yaitu sel kotak atau sel galvanik dan sel elektrolisis. Perbedaan dari kedua jenis sel ini adalah pada sel elektrolisis menggunakan arus listrik untuk menghasilkan terjadinya reaksi kimia, dan pada sel volta memerlukan energi dari reaksi kimia untuk menghasilkan arus listrik. Di samping perbedaan itu, terdapat juga kesamaan antara kedua jenis sel ini, yaitu terdapat dua elektroda, yaitu anoda dan katoda, dan di dalamnya terjadi masing-masing reaksi reduksi dan oksidasi. Lebih lengkapnya, simak penjelasan berikut ini. Di sini sudah ada sel volta, gambar dari sel volta. Nah, bagaimana sel volta ini dapat menghasilkan arus listrik? Bagaimana mekanismenya supaya dia menghasilkan arus listrik? Kita bahas dari awal, yaitu pada sel volta ini terdapat dua wadah yang disebut masing-masing sebagai setengah sel. Mengapa setengah sel? Karena di dalam wadah ini terjadi proses setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Nah, selanjutnya pada masing-masing setengah sel ini dimasukkan larutan elektrolit. Pada wadah kiri dimasukkan elektrolit ZnSO4 dan CuSO4 pada wadah kanan, dimana nanti pada larutan ini mereka akan berpencar menjadi ion-ion, yaitu Zn2+ dan SO4 2-. Dan pada wadah kanan Cu2+ dan SO4 2-. Kemudian pada masing-masing wadah pada larutan elektrolit dimasukkan elektroda berupa katoda dan anode, di mana katodanya itu ada Cu. Katoda pada sel volta itu bermuatan positif dan anoda pada sel volta bermuatan negatif. Pada sel ini yang digunakan adalah Zn2+. Kemudian selanjutnya, masing-masing elektroda ini dihubungkan melalui kawat konduktor satu sama lain, dan pada tengahnya ini terdapat lampu yang digunakan apakah untuk membuktikan apakah sel volta ini menghasilkan listrik, apakah sel volta ini benar-benar terjadi dengan sempurna. Dan lampu yang ada di sini juga bisa digantikan dengan voltmeter. Apa dengan voltmeter? Supaya kita bisa menentukan berapa jumlah arus listrik yang dihasilkan pada sel volta tersebut. Kemudian bagaimana mekanisme dari sel volta ini supaya dapat menghasilkan listrik? Pada wadah kiri ini terjadi reaksi oksidasi, di mana elektroda Zn akan teroksidasi menjadi Zn2+ dan elektron. Jadi elektron yang dilepaskan pada anoda ini akan bergerak ke katoda. Selanjutnya, elektron yang bergerak ke katoda itu akan diterima oleh si Cu, sehingga Cu akan tereduksi menjadi Cu, dan ini akan bersifat endapan. Kemudian selanjutnya, setelah pada reaksi reduksi tersebut, artinya ion kation pada wadah kiri akan terus bertambah, sedangkan pada wadah di sebelah kanan itu kationnya akan berkurang. Nah, bagaimana untuk menyeimbangkan ini? Dan jadi pada sel volta ini juga dilengkapi dengan jembatan garam atau salt bridge, mana pada jembatan garam ini dilengkapi dengan garam-garam. Larutan garam berada di jembatan garam, bisa pakai KCl, bisa pakai NaNO3, dan pada sel volta ini yang kan adalah KCl. Nah, bagaimana mekanisme dari jembatan garam ini? Sel ini akan bergerak ke anoda
untuk menetralkan kation Zn2+ yang berlebih. Kemudian ion K+ akan ke katoda untuk menetralkan ion SO4 yang berlebih, karena ion Cu2+ tadi sudah tereduksi menjadi Cu, endapan Cu. Oleh karena itu, reaksi ini dapat reaksi reduksi dalam sel volta ini, reduksi oksidasi akan terus berjalan sehingga akan terus menghasilkan arus listrik. Nah, cukup jelas ya untuk penjelasan mengenai sel volta. Selanjutnya kita akan membahas tentang sel elektrolisis, bagaimana mekanisme dari sel elektrolisis untuk mengkonversikan arus listrik dari baterai untuk menjadikan reaksi kimia pada sel elektrolisis. Jadi pada sel elektrolisis ini dirancang dengan suatu wadah yang di dalam wadah tersebut telah diisi larutan elektrolit berupa molten sodium chloride atau larutan natrium klorida. Selanjutnya ke dalam larutan elektrolit ini dimasukkan dua katoda yang telah dihubungkan dengan arus listrik. Kutub negatif dari arus listrik akan berhubungan dengan katoda, sedangkan kutub positif dari arus listrik akan dihubungkan dengan anoda. Nah, bagaimana mekanisme dari penggunaan arus listrik ini menghasilkan reaksi reduksi dan oksidasi? Elektron yang bergerak dari kutub negatif arus listrik bergerak ke katoda, sehingga ion-ion positif yang ada di dalam larutan elektrolit akan bergerak ke katoda, dan pengaruh dari hal ini akan terjadi reaksi reduksi, di mana Na+ tambah elektron dari arus listrik tadi akan menghasilkan Na dalam bentuk cair. Selanjutnya, ion-ion negatif pada larutan elektrolit akan terkumpul dan akan terjadi reaksi oksidasi berupa 2Cl- akan menghasilkan Cl2 dalam bentuk gas dan 2 elektron. Nah, elektron yang dihasilkan dari proses oksidasi pada anoda ini akan bergerak ke katoda sehingga reaksi reduksi terus berjalan, dan oleh karena itu sel elektrolisis disebut sebagai reaksi yang tidak spontan. Oke teman-teman, sudah cukup jelas ya tentang mengenai sel elektrolisis dan sel volta tadi. Sekian dulu video pembelajaran kimia hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah